Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya ketika saya mengajar, saya biasanya menyisihkan 5-10 menit waktu pertama masuk kelas. Itu untuk memberikan kisah-kisah inspiratif kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Di antaranya yang sering saya ceritakan adalah kisah seorang imam besar Islam. Ada 4 imam mazhab kita yang biasanya dikenal di seluruh dunia. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Biasanya juga masing-masing imam ini sering saya ceritakan. Tapi untuk awal-awal perkuliahan biasanya saya ceritakan sebuah kisah yang menurut saya sangat relevan dengan pendidikan, yaitu kisah Imam Syafi'i. Kita kenal dulu bahwa Imam Syafi'i ini merupakan salah satu dari imam mazhab. Mazhab itu artinya itu rujukan sebenarnya. Jadi umat Islam yang mempelajari tentang cerita-cerita Imam Syafi'i, ya, fikihnya Imam Syafi'i, Hambali, Maliki maupun Hanafi, jadi sebenarnya mereka itu banyak salah paham, ya. Jadi mazhab itu sebenarnya dikata ma zahaba ilahi. Ma itu apa? Zahaba itu pergi dalam bahasa Arab, ilahi kepadanya. Ma zahaba ilahi, apa yang dipergikan kepadanya. Dalam bahasa Arab itu disingkat, diakronimkan, sama seperti puskesmas, ya, pusat kesehatan masyarakat. Jadi akronim dalam bahasa Arab juga ada. Mazhab itu merupakan akronim dari ma zahaba ilahi, digabung menjadi satu, yang artinya sebenarnya adalah apa yang dirujuk kepadanya. Ya, arti dari mazhab itu adalah rujukan. Salah satu mazhab yang paling banyak dipakai di Indonesia itu adalah mazhab Syafi'i. Nah, di sini saya terkadang ceritakan kepada mahasiswa tentang mungkin sedikit latar belakang dari Imam Syafi'i ini. Di Imam Syafi'i ini dia berguru sebenarnya kepada seluruh imam, ya. Walaupun kepada Imam Hanafi dia hanya berguru lewat tulisan-tulisan dari Imam Hanafi, sebab dia tidak bertemu langsung dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi sendiri seperti yang kita tahu, ketika beliau wafat, ketika itu Imam Syafi'i baru dilahirkan sekitar 150 Hijriah kalau tidak salah, ya. Jadi dari zaman sahabat, jadi ada 4 zaman, ya. Zaman kenabian, ya. Setelah itu zaman para sahabat, zaman tabi'in, dan zaman tabi'in. Nah, Imam Syafi'i ini termasuk di bahagian dari zaman tabi'in ini. Jadi Imam Syafi'i ini dia termasuk orang yang sangat gigih, ya, dan sangat cerdas. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Imam Syafi'i ini di umurnya 10 tahun, ya, atau mungkin lebih kecil lagi, itu sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Mungkin bukan lengkap saja dengan Al-Qurannya, tapi juga dengan maknanya sekalian. Dan menguasai beberapa buku-buku yang luar biasa tebal, ya. Buku-buku fikih karangan dari imam-imam yang sebelumnya. Imam Syafi'i ini dia lahir di Gaza, Palestina, ya. Tempat yang sekarang ini sedang dalam keadaan kisruh. Kita doakan semoga teman-teman kita di sana diberikan kekuatan,
ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian Allah. Nah, jadi Imam Syafi'i ini dia lahir di Gaza, Palestina itu. Nah, luar biasanya, ini salah satu yang saya ceritakan adalah bagaimana dia berguru kepada seorang imam yang lain, yaitu Imam Malik. Ya. Jadi Imam Syafi'i ini, saya katakan lagi bahwa dia termasuk orang yang sangat cerdas, pintarnya itu kelewatan ya, luar biasa. Sehingga dalam sebuah cerita diceritakan oleh muridnya bahwa Imam Syafi'i ini pernah berjalan dari rumahnya ke masjid dan dia menutup telinganya. Jadi Imam Syafi'i ini berjalan ke masjid, dia tutup telinganya. Kemudian bertanyalah muridnya, ya, "Ya Imam, kenapa Anda menutup telinga Anda ketika Anda berjalan dari rumah ke masjid?" Apa kata Imam Syafi'i ketika itu? "Saya tidak mau pikiran saya terkotori dengan perkataan-perkataan yang tidak membawa kebaikan." Maksudnya begini, Imam Syafi'i itu saking cerdasnya, jadi dia bisa mendengar, kemudian langsung menghafalkan apa saja yang dia dengar. Maka oleh sebab itu dia katakan dia tidak mau mengotori pikirannya dengan perkataan-perkataan yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Maka oleh sebab itu dia tutup kupingnya. Bayangkan, ini orang cerdas sekali. Nah, jadi ketika Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, bayangkan jarak dari Palestina itu ke Madinah. Kenapa saya kata Madinah? Karena Imam Malik itu sejak dia lahir, kemudian dia besar di Madinah, kemudian dia belajar di Madinah, ya. Segala kegiatan dia lakukan di Madinah, karena dia tidak pernah keluar dari Madinah. Maka Imam Malik ini adalah orang yang sangat besar di Madinah dan kuat pengaruhnya di Madinah. Maka oleh sebab itu ketika Imam Malik meninggal pun dia di Madinah. Nah, ketika mendengar sosok Imam Malik ini, maka Imam Syafi'i berangkat. Jarak dari Palestina itu ke Madinah itu jauh sekali, ya, 1200 mungkin lebih, ya, sekitar 1500 kilometer mungkin lebih. Dan itu kalau seandainya dipikirkan zaman sekarang itu, kita pakai pesawat terbang itu pun masih jauh, 1 harian atau mungkin 2 harian perjalanan. Bayangkan dahulu itu berbulan-bulan dengan memakai onta itu untuk berjalan. Rasanya kalau seandainya hari ini kita lihat mahasiswa kita atau para pembelajar kita, itu sudah sulit didapatkan yang demikian. Kan mau enaknya aja itu, ya. Niat untuk belajar itu untuk sekarang bisa jadi karena masalah daring ini saya juga tidak tahu, ya, tapi sangat jauh berkurang. Nah, itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, ya. Dia melakukan perjalanan yang cukup jauh dari Gaza Palestina ke Madinah. Nah, sampai di situ dia bertemu dengan orang di Madinah dan menanyakan di mana tempat Imam Malik, dan diberikan petunjuk tempat Imam itu di tengah, ya, di tengah dekat Masjid Nabawi. Maka berangkatlah Imam Syafi'i. Sampai di situ bertemu dengan Imam Malik. Maka diceritakanlah, ya, oleh Imam Syafi'i keinginannya untuk berguru kepada Imam Malik itu. Tapi ternyata tidak langsung diterima. Imam Malik justru memberikan sebuah kitab kepadanya. Yang pertama Al-Muwatta, ya.
yang berarti kumpulan-kumpulan hadis yang dikarang, yang setelah dibahas oleh Imam Malik. Dia berikan kitab tersebut kepada Imam Syafi'i. Saya mau kamu pelajari ini dulu lah. Kamu pelajari ini, kamu pahami konsepnya, baru setelah itu kamu datang kembali kepada saya. Bayangkan, ya, kalau Anda jadi Imam Syafi'i, perjalanan berbulan-bulan hanya untuk menemui guru. Kemudian sudah menunjukkan maksud hati dan Anda katakan, saya datang dari Gaza, Palestina. Datang ke sini hanya hendak berguru kepada tuan guru. Tiba-tiba tidak langsung diterima dan ditesnya luar biasa. Tesnya itu satu kitab yang mungkin lebih tebal dari Al-Quran itu ya. Kumpulan ribuan hadis yang dibahas oleh Imam Malik. Tapi tidak demikian dengan Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i langsung menerima kitab tersebut tanpa pertanyaan. Bahkan dia entah sempat makan atau apakah sempat minum air, tapi ketika dia bertemu dengan Imam Malik, kemudian dia langsung diberikan kitab tersebut. Sungguh luar biasa akhlak beliau itu. Diterima, kemudian langsung beliau baca. Ini ada khilaf di antara beberapa cerita yang saya baca dan yang saya dengar. Dia mengatakan 1 hari itu dia baca, kemudian dia kembali lagi. Dia mengatakan 3 hari dia baca, kemudian dia kembali lagi. Tapi terlepas dari itu, ketika dia kembali setelah dia memahami bacaan buku yang telah diberikan oleh Imam Malik kepada dirinya, dia sudah hafal luar dalamnya. Sehingga ketika dia mendatangi guru ini, dia diceritakan oleh guru saya kepada saya, wahai imam besar, ya, ketika Imam Syafi'i datang kembali kepada Imam Malik, wahai imam besar, katanya, saya sudah menghafal dan sudah memahami buku yang Anda berikan kepada saya. Anda boleh buka, Anda boleh silakan Anda tes saya. Itu bahasa kitanya ya. Guru boleh buka halaman berapa saja, guru boleh buka page berapa saja. Kemudian bacakan dan saya akan sampaikan isinya. Luar biasa. Luar biasa ini orang ya. Dan itu jarang sekali kita yang melakukan seperti itu sekarang, jarang sekali. Tapi ini yang terjadi kepada Imam Syafi'i. Apa yang bisa pelajaran kita petik di sini? Yang pertama, dan akhirnya apa? Sebelum kita kepada hikmahnya, akhirnya memang Imam Malik mengangkat dia menjadi murid. Jadi setelah dia mendapatkan ujian yang seperti itu. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah Rasulullah itu pernah mengatakan, utlubul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Dan beberapa yang lain, para sahabat juga mengatakan, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari bayi sampai ke liang lahat. Ya. Jadi menuntut ilmu yang dipakai di sini unik. Istilah yang dipakai adalah utlub. Tolaba yatlubu, utlub. Ada istilah darasa itu artinya belajar. Dari darasa inilah nantinya muncullah istilah madrasah tempat belajar, mudarris orang yang memberikan pelajaran, mudarrisah yang perempuannya. Tetapi tidak dipakai istilah daris di dalam bahasa Arab. Justru yang dipakai adalah talib. Nah, ini unik ya. Talib itu artinya penuntut. Maka sebenarnya yang namanya ilmu itu benar-benar datang kita kepada guru kita, menuntut kita. Kita tuntut ilmu itu. Kalau hanya sekedar darasa, belajar itu bisa melalui buku, bisa melalui YouTube seperti sekarang ini. Ya. Tetapi kita tidak bisa menuntut guru itu. Kita tidak bisa menuntutnya.
Dia tidak bisa bertanya kepada dirinya secara langsung. Oleh sebab itu harus mendatangi orang yang bersangkutan. Itu yang sebenarnya disebut dengan talib, yang menuntut ilmu itu. Dan ini dilakukan oleh Imam Syafi'i. Dia tahu betapa mahalnya ilmu itu. Dia tidak masalah untuk menemui seorang yang berilmu walaupun jaraknya jauh dari Gaza Palestina ke tempatnya sampai ke Madinah, tetapi dia usahakan untuk bisa datang ke situ hanya sekedar untuk menemui seorang yang berilmu. Artinya keinginannya yang kuat didasari oleh etikanya yang baik. Kalau kita sekarang ya maaf saja. Itu sudah berkurang. Kita dari Jakarta saja misalnya dari Padang, tempat saya sekarang berada di Padang, itu ke Jakarta untuk menemui guru saja mungkin sudah berat itu. Kenapa? Ongkos lah. Jadi Imam Syafi'i tidak memikirkan itu. Ilmunya. Nah, kemudian yang kedua yang bisa kita petik adalah bahwa Imam Syafi'i ini adalah seorang yang taat kepada guru itu. Kecerdasannya, kepintarannya itu melekat selalu karena dia menghormati gurunya. Sangat menghormati gurunya. Bahkan sebelum jadi guru sudah dihormati. Bayangkan ketika Imam Malik memberikan dia buku Al-Muwatta tadi, dia tidak bertanya, dia ambil kemudian dia kerjakan. Kenapa? Karena ini perintah. Ini dia yang diberikan, ujian diberikan oleh gurunya kepada dirinya sebelum dia jadi murid. Dia langsung kerjakan, dia langsung baca. Inilah cara dari Imam Asy-Syafi'i itu. Inilah cara dari Imam Asy-Syafi'i itu. Nah, kemudian apa lagi? Imam Asy-Syafi'i ini dia langsung melakukan apa yang diminta oleh gurunya, ya. Yang hari ini mungkin sulit kita dapatkan. Ini mahasiswa kita biasanya kita kasih tugas untuk hari itu, hari Senin kita kasih misalnya, itu Sabtu mungkin baru bisa mereka kerjakan untuk hari Senin itu. Bayangkan itu. Nah, itu pola mahasiswa sekarang. Nah, ini pelajaran penting untuk kita. Yang pertama, hormati guru dengan datang kita untuk menuntut kepada guru tersebut. Kemudian yang kedua, kerjakan apa yang diperintahkan oleh guru. Insya Allah pikiran kita, ilmu yang diberikannya itu akan faedah dan manfaat kepada kita dan akan melekat, ya, sampai kita mati. Insya Allah. Dihormat kepada guru itu merupakan hal yang paling utama. Ini diantaranya yang saya ceritakan kepada mahasiswa saya. Dan ini memang terjadi di zaman Imam Malik dan Imam Syafi'i. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.